Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program MoTV on Location. Dan MoTV on Location kali ini, Moti tidak pergi kemana-mana tetapi tetap di Kampung Media, di markas besarnya MoTV. Nah, apa yang terjadi di Kampung Media ini? Sudah 1 bulan ini, Kampung Media membuka shelter untuk saudara-saudara yang membutuhkan tempat untuk isolasi mandiri. Nah, shelternya tentu bukan yang di belakang ini daerah hijau, jadi ini daerah di mana para relawan tinggal di sini dan juga bekerja di sini. Tetapi shelter yang kami buka ada di seberang kami di selatan sana, jauh dari zona hijau ini. Nah, mereka yang bisa masuk adalah orang-orang yang membutuhkan isolasi mandiri karena di rumah tidak ada tempat untuk isolasi mandiri, dan juga di rumah sakit, membantu rumah sakit supaya rumah sakit ini tidak dipenuhi orang dan orang-orang yang bisa ditangani untuk isolasi mandiri di rumah atau di shelter itu bisa beristirahat di shelter ini dan menyehatkan diri di shelter ini. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda sekalian untuk jalan-jalan ke shelter Kampung Media dan melihat apa yang terjadi di shelter Kampung Media ini. Yuk ikuti perjalanan saya. Nah guys, kali ini saya sudah ada di markasnya para relawan shelter Kampung Media. Di tempat ini biasanya ada para suster yang menyiapkan makan dan minum. Jadi ini dapur umumnya shelter Kampung Media. Dan juga beberapa relawan yang istirahat di sini di tempat terbuka yang sejuk udaranya dan kita bisa beristirahat di sini. Nah, kita temui mereka yang lagi kerja dan juga lagi beristirahat di sini. Baik, tugas saya di sini menyiapkan makanan untuk isoman. Kalau hari ini saya membuatkan jamu jam 10 akan diminum ketika snack. Kemudian nanti menyiapkan makan siang. Itu selain itu makanan-makanan yang diantar itu bekerja sama dengan teman-teman dari komunitas Sego Mubeng. Jadi teman-teman Sego Mubeng ini yang biasanya membuatkan nasi bungkus dan dibagi-bagikan kepada saudara-saudari kita yang tinggal di pinggir-pinggir jalan, Pak Becak, lalu yang memungut sampah. Tetapi kali ini teman-teman dari komunitas Sego Mubeng bekerja sama dengan kami di shelter Kampung Media ini untuk menyediakan makanan bagi para isoman. Jadi terima kasih komunitas Sego Mubeng dari Paroki Santo Antonius Padua Kota Baru yang sudah terlibat banyak membantu kami. Semoga dengan kerjasama yang baik ini dapat membantu para isoman cepat pulih dan membantu Indonesia cepat pulih dari COVID-19. Tugas saya di sini utamanya nyupiri untuk mobil mengantar pasien ke puskesmas, terus habis itu saya juga mengantar makanan untuk ke shelter, terus habis itu saya juga bersih-bersih bersama dengan Pak Mantep juga. Oh ya, jadi tugas aku di shelter Kampung Media ini
bisa dibilang di bagian registrasi ya. Jadi nanti aku yang bagian menerima teman-teman yang ingin isolasi mandiri di kampung shelter media ini. Terus jadi nanti tugasku tuh yang ngejelasin ke teman-teman yang isolasi, misalnya apa aja sih ketentuan yang ada di sini, terus apa aja alat-alat yang udah kita sediain, terus jadwal-jadwal sehari-hari apa aja dan harus apa, misalnya berjemur dan sebagainya. Gitu sih Romo. Ya, tugasnya kurang lebih sama kayak saudara sepupu saya namanya Rani Romo. Nah, kita tuh di sana menerima pasien, nah terus mengajarkan pasien untuk menggunakan tensimeter, oximeter, sama suhu. Karena kan di sini juga berbasisnya isolasi secara mandiri ya Romo. Jadi semuanya dilakukan secara mandiri. Ya, saya dulu juga pernah menjadi relawan di Wisma Atlet selama kurang lebih 1 tahun di sana. Ya, melawan COVID juga, sama seperti di sini. Mengalami keprihatinan yang sekarang terjadi, COVID-19 yang merebak, saya tergerak hati sebagai seorang suster ADM untuk terlibat menolong bersama di shelter Kampung Media ini. Karena kami dari suster ADM tidak mempunyai lahan untuk bisa terlibat membantu para isoman, maka kami melibatkan diri bersama tim dari shelter Kampung Media. Nah, ini menjadi berkat buat saya juga untuk bisa berbagi dan melayani sesama, khususnya teman-teman yang saat ini sedang terpapar. Saya tahu informasi shelter Kampung Media ini dari tante saya yang merupakan salah satu anggota kerabat kerja Ibu Teresa. Nah, terus tante saya langsung ngomong hubungin Romo Murti saja gitu. Nah, terus saya langsung hubungin Romo Murti. Nah, terus langsung diterima. Menyenangkan sih Romo, ketemu orang-orang baru, nah terus pengalaman baru juga. Nah terus di Kampung Media ini saya bukan cuman menjadi relawan, tapi saya juga mendapatkan ilmu-ilmu tentang semuanya di sini. Saya terlibat di sini itu awalnya kan saya di Kampung Media ini di Puskar itu saya magang, tapi karena sekarang lagi ada shelter, saya berminat untuk membantu di sini karena selagi saya ada waktu, kenapa saya tidak membantu di sini juga sekaligus seperti itu. Kalau bisa tahu sih sebenarnya diajak sepupu sih, kan sepupu juga dapat informasi gitu. Terus mau nyoba nggak? Ya udahlah nyoba aja. Terus kayak beberapa bulan terakhir ini misalnya kita buka sosial media, kayak buka Instagram, Twitter kayak gitu tuh pasti ada aja berita duka tentang COVID ya. Jadi kayak mumpung lagi slow, lagi kuliahnya juga nggak terlalu berat, kenapa nggak nyoba aja gitu jadi relawan di sini. Yang memotivasi saya untuk menjadi relawan karena saya salah satu kesehatan ya Romo ya. Kan kalau kesehatan kan kayak sudah disumpah untuk melayani sesama, jadinya kalau misalkan menjadi salah satu untuk garda terdepan, kenapa enggak gitu. Ya hitung-hitung saya juga membantu teman-teman yang ada di shelter. COVID ini kan kalau kita sama-sama acuh tak acuh kan tidak peduli kan juga nggak bagus. Jadi kita harus saling peduli dengan membantu teman-teman yang sedang dalam proses penyembuhan.
Guys, sekarang saya ada di Sekretariat Shelter Kampung Media. Inilah markas para relawan Shelter Kampung Media. Di tempat ini ada banyak sumbangan-sumbangan, maka saya terima kasih pada para donatur yang sudah menyumbangkan banyak hal, mulai dari sembako, sampai alat-alat medis, sampai juga ada baju APD dan juga masker dan semua alat-alat medis ada di sini. Lalu di sini ada juga layar hijau, di belakang saya ada layar hijau. Itu untuk para relawan yang mungkin masih harus belajar, harus ikut Zoom, harus ikut pertemuan-pertemuan. Juga saya juga sering memakai tempat ini untuk pertemuan-pertemuan dengan shelter yang lain, dengan para tenaga kesehatan, untuk berkontak dengan shelter yang lain. Dan juga ada Bu Elis di belakang saya yang sedang bekerja. Selamat pagi Bu Elis. Nah, Bu Elis ini mengerjakan banyak hal, termasuk penerimaan para isoman ya, yang akan masuk, dan juga dia menentukan juga ikut bersama para dokter dan juga puskesmas terdekat kapan seorang isoman boleh keluar. Nah, kita ngobrol dengan Bu Elis apa yang dikerjakan oleh Bu Elis itu. Saya bertanggung jawab sebagai narahubung, artinya adalah orang yang menerima telepon dari mereka yang memerlukan informasi tentang shelter, lalu juga memberi keterangan apakah mereka bisa masuk atau tidak, syarat-syaratnya apa saja. Selain itu, saya juga berhubungan dengan tenaga kesehatan, dalam hal ini ada dokter dan perawat, untuk memberikan informasi data-data mengenai pendaftar shelter. Nanti setelah ada rekomendasi dari tim tenaga kesehatan, saya akan memberi informasi kepada mereka yang mendaftar apakah di ACC untuk masuk ke shelter atau tidak. Selain itu, saya juga bertanggung jawab untuk mengurus konsumsi, kemudian juga bukan mengatur sih sebetulnya, tapi bekerja sama dengan relawan, menjaga supaya kegiatan yang harus dilakukan bagi para isoman, nurse bisa berjalan dengan baik. Saya sangat beruntung karena ditemani oleh relawan-relawan yang luar biasa, bersemangat dan juga penuh ide supaya para isomaners merasa mereka ditemani dalam menjalankan proses isoman mereka. Kami sangat bersyukur karena dalam proses menjalankan shelter ini dari tanggal 12 Juli sampai hari ini ada begitu banyak perhatian dari banyak orang, berbagai macam sumbangan kami terima, lalu sumbangan-sumbangan tersebut apapun bentuknya kami catat dalam logbook. Jadi ada ada catatan barang masuk dan ada catatan barang keluar. Diletakkan di sekretariat, lalu siapa saja yang mengambil itu mencatat, siapa saja yang menerima juga mencatat. Dengan demikian semua nama-nama dari para donatur tercatat di sini, juga termasuk apa yang mereka berikan kepada shelter ini. Sekali lagi terima kasih untuk perhatian dari para donatur terhadap shelter Kampung Media ini. Ya, pertama kali saya diberi tugas oleh Romo Murti untuk menjadi tenaga di shelter, ya agak khawatir juga membayangkan ya karena ini COVID-19 gitu. Tapi dalam proses saya menikmati, lalu saya senang karena saya bisa membantu orang-orang yang memang membutuhkan informasi, dan juga senang kalau mereka
bisa masuk ke shelter ini. Kami tidak terlalu banyak kapasitasnya, 21 orang. Selain senang, saya juga kadang-kadang merasa sedih kalau ada orang yang memang sangat perlu shelter, tetapi shelter sudah penuh, lalu mereka bingung mau mencari kemana. Untung saya punya beberapa teman yang punya informasi, jadi saya memberikan informasi itu kepada mereka supaya mereka bisa mencari di tempat yang lain. Pada dasarnya saya senang bisa membantu dan juga senang karena semua teman-teman di sini penuh semangat dalam menjalankan tugas mereka. Guys, harus pakai APD guys. Ini penjaga shelternya ketat, tidak mau beresiko saya terpapar, maka saya ini mau berangkat menyediakan makanan untuk para isoman dan mereka tidak mau beresiko saya terpapar, maka saya disuruh pakai APD. Keren nih shelternya. Guys, ini mobil studi audiovisual Puskat, dulu dipakai untuk produksi keliling Indonesia, sekarang jadi semi ambulans untuk melayani para isoman. Sekarang saya mau mengantar makanan untuk mereka. Berangkat guys. Guys, saya sudah sampai di kawasan untuk isolasi mandiri dari shelter Kampung Media. Nah, para isoman berada di sana, di ruangan-ruangan itu, di kamar, dan yang boleh tinggal di sini adalah yang seminimal mungkin gejala, jadi tanpa gejala, lalu juga tidak komorbid, dan juga mandiri. Artinya di sini kami tidak mau mengambil risiko terjadi perburukan, lalu harus dibawa ke rumah sakit. Tetapi orang-orang yang masih bisa bekerja dengan sehat, ya, hanya statusnya positif. Lalu teman-teman yang di sini menyehatkan diri dan mengisolasi mandiri, ya. Jadi kami membantu teman-teman yang di keluarga di rumah tidak punya tempat isolasi mandiri, dan juga kami ingin mengurangi beban rumah sakit supaya yang tanpa gejala ini bisa selesai dari kasus COVID-19 ini cukup di shelter ini saja. Maka kami mencoba melayani sebaik mungkin. Teman-teman ada di sini, kita sediakan kamar dan ada fasilitas wifi supaya mereka tetap bisa work from shelter. Nah, ini shelter kami, shelter Kampung Media.
kami Studio Audiovisual dan PT Alam Media membuka shelter Kampung Media ini dengan tujuan pertama untuk membantu orang-orang atau keluarga-keluarga yang tidak mempunyai tempat untuk mengadakan isolasi mandiri. Dan kedua, untuk memisahkan mereka yang positif dari mereka yang negatif atau mereka yang sakit dari mereka yang sehat. Dan ketiga, untuk membantu mengurangi beban rumah sakit supaya tidak semua orang yang OTG itu langsung lari ke rumah sakit. Maka kami menyediakan shelter Kampung Media di Kompleks Kampung Media Sidoarjo ini. Shelter Kampung Media yang kami buka mulai tanggal 12 Juli ini sungguh membuat hati saya semakin bahagia, karena pada awalnya kami itu hanya mempunyai tempat untuk bisa dipakai sebagai isolasi mandiri, tetapi tidak mempunyai modal yang lain, juga tidak punya tenaga. Tapi kemudian ketika kami berbicara dengan berbagai pihak, ternyata bantuan begitu mengalir terus-menerus, baik dari segi para relawan yang terdiri dari para suster ADM, para suster FCJ, juga para frater SJ, dan beberapa mahasiswa yang bergabung dengan kami. Juga bantuan-bantuan yang berupa donasi uang maupun juga sembako dan berbagai macam peralatan medis lainnya seperti APD itu masih terus kami terima setiap hari. Juga bantuan makanan-makanan siap saji itu terus diberikan kepada kami, sehingga kami pun dapat membantu tidak hanya para isoman di shelter kami sendiri, tapi juga para isoman yang mengadakan isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing, di warga, di desa, di tempat shelter kami ini berada. Maka pada kesempatan ini kami juga berterima kasih kepada para relawan-relawati, kepada tim kesehatan khususnya dari Panti Rapih, juga para donatur yang tentu tidak bisa kami sebutkan
satu persatu namanya, dan juga berbagai pihak yang merestui, mendukung dibukanya shelter kami ini, seperti Ketua RT, Duit 3, dan juga Ketua RW 25 Jaban ini, serta Bapak Lurah, dan juga Sugomubeng, dan juga Puskesmas yang juga memeriksa para isoman yang sudah selesai mengadakan isolasi mandiri. Maka sungguh saya merasa berbahagia karena begitu banyak orang menunjukkan solidaritasnya kepada masyarakat Indonesia yang terkena virus COVID-19 ini. Guys, sampai di sini perjalanan Motivi on Location di shelter Kampung Media. Sisi gelap dari pandemi COVID-19 ini adalah banyak orang-orang yang kita cintai harus terpapar sakit dan bahkan meninggalkan kita semua. Tetapi sisi terangnya adalah kita belajar banyak tentang solidaritas. Dalam situasi saling menderita ini, keaslian kita sebagai bangsa Indonesia muncul. Semua orang bergotong royong, semua orang bersolidar satu sama lain, saling menjaga satu sama lain. Dan saya ingin mengucapkan banyak terima kasih pada para relawan, pada para donatur yang sudah ikut menyelenggarakan shelter Kampung Media ini. Dan kita belajar banyak tentang makna solidaritas. Terima kasih, dan kita berjumpa lagi dalam episode Motivi on Location selanjutnya. Sedulur-sedulur kabeh aja kelalen ya. Dari shelter Kampung Media, Kami mengucapkan Dirgahayu ke-76. Untuk bangsa Indonesia, Indonesia sehat melawan COVID-19. Ngucapaken salam sehat, Indonesia sehat, semuanya pulih dari COVID-19. Indonesia sehat melawan COVID-19. mari bersama berjuang melawan virus COVID-19. Indonesia sehat melawan COVID-19. Indonesia sehat melawan COVID. Merdeka! Salam sejahtera.